Di sebuah kota yang pernah menjadi simbol kejayaan sekaligus penderitaan, di tengah dingin yang menusuk tulang dan bayang-bayang perang yang belum benar-benar hilang, seorang anak laki-laki tumbuh dalam diam. Kota itu bernama Leningrad, kini dikenal sebagai Saint Petersburg, sebuah tempat yang pernah terkepung, kelaparan, dan nyaris hancur selama Perang Dunia Kedua. Dari reruntuhan sejarah itulah, pada tahun 1952, lahirlah seorang anak bernama Vladimir Putin. Tidak ada tanda-tanda pada awalnya bahwa anak ini kelak akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dan ditakuti di panggung dunia. Namun, lingkungan yang keras, masa kecil yang penuh keterbatasan, dan atmosfer pasca perang yang brutal perlahan membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan, keamanan, dan dunia. Kehidupan awal Putin jauh dari kemewahan. Ia tumbuh di apartemen komunal sempit, berbagi ruang dengan keluarga lain. Sebuah gambaran umum kehidupan rakyat biasa di Uni Soviet pada masa itu. Ayahnya adalah seorang pekerja pabrik dan veteran perang, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang selamat dari masa pengepungan Leningrad. Cerita-cerita tentang kelaparan, kematian, dan perjuangan bertahan hidup bukan sekedar sejarah baginya. Itu adalah realitas yang diwariskan secara langsung dalam ingatan keluarga. Menurut berbagai catatan biografi, termasuk yang ditulis oleh jurnalis Rusia dan Barat, masa kecil Putin dipenuhi dengan perkelahian jalanan dan kebutuhan untuk bertahan dalam lingkungan yang keras. Dalam dunia seperti itu, kelemahan bukanlah pilihan. Seiring tumbuh dewasa, Putin mulai menunjukkan ketertarikan pada disiplin dan kekuatan. Ia belajar judo, bukan hanya sebagai olahraga, tetapi sebagai filosofi tentang kontrol, keseimbangan, dan strategi. Di balik tubuh kecilnya, ia menyimpan ambisi yang perlahan terbentuk. Keinginan untuk memiliki kendali, untuk tidak pernah berada dalam posisi lemah seperti yang ia lihat di sekitarnya. Ketertarikan ini kemudian membawanya pada sebuah institusi yang menjadi simbol kekuatan negara Soviet, KGB. Bergabung dengan KGB bukanlah keputusan biasa. Itu adalah pintu masuk ke dunia rahasia, dunia bayangan di mana informasi adalah senjata dan loyalitas adalah segalanya. Putin bergabung setelah menyelesaikan studinya di Universitas Leningrad dan segera dilatih dalam operasi intelijen. Ia kemudian ditempatkan di Dresden, di wilayah Jerman Timur, sebuah garis depan dari perang dingin antara Timur dan Barat. Di sana, ia menyaksikan secara langsung bagaimana sistem yang ia layani mulai retak. Ketika runtuhnya tembok Berlin terjadi, dunia yang ia kenal mulai runtuh. Uni Soviet yang dulu tampak tak tergoyahkan, perlahan kehilangan kendali. Menurut berbagai laporan sejarah, pengalaman di Dresden meninggalkan kesan mendalam pada Putin. Ia melihat bagaimana kekuasaan bisa runtuh begitu cepat ketika negara kehilangan kendali atas narasi dan kekuatan militernya. Menurut laporan BBC tentang masa dinas Putin di Jerman Timur, ada satu cerita yang sering dikutip. Ketika kantor KGB di Dresden dikepung oleh demonstran, Putin dikabarkan mencoba meminta bantuan dari Moskow, tetapi tidak ada respons. Saat itulah, menurut banyak analis, ia menyadari satu hal penting, bahwa negara yang lemah akan ditinggalkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Kepulangan Putin ke Rusia terjadi pada saat yang penuh kekacauan. Uni Soviet telah runtuh, dan negara baru, Rusia, sedang berjuang menemukan identitasnya. Ekonomi hancur, oligarki bermunculan, dan kekuasaan tersebar tanpa arah yang jelas. Dalam kekacauan ini, Putin memulai langkah barunya di dunia politik, bekerja di bawah pemerintahan lokal di Saint Petersburg. Disinilah ia mulai membangun jaringan, memahami mekanisme kekuasaan baru, dan perlahan menapaki tangga politik. Karirnya melesat ketika ia dipanggil ke Moskow dan bekerja di lingkaran kekuasaan Presiden Boris Yeltsin. Pada akhir dekade 1990-an, Rusia berada dalam kondisi rapuh. Krisis ekonomi melanda, kepercayaan publik runtuh dan negara tampak kehilangan arah. Dalam situasi seperti itu, Putin muncul sebagai figur yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Ketegasan, stabilitas, dan janji untuk mengembalikan kejayaan Rusia. Pada tahun 1999, ia diangkat sebagai Perdana Menteri, dan tidak lama kemudian, setelah Yeltsin mengundurkan diri, Putin menjadi Presiden Rusia.
kenaikan ini begitu cepat, hampir mengejutkan dunia. Namun bagi mereka yang memperhatikan, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi, jaringan, dan kemampuan membaca situasi dengan presisi. Namun, awal kekuasaannya juga diwarnai oleh bayang-bayang kontroversi. Serangkaian ledakan apartemen di Rusia yang menewaskan ratusan orang menjadi titik balik. Pemerintah menyalahkan kelompok separatis dari Chechnya, dan Putin menggunakan peristiwa ini sebagai dasar untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran. Perang Chechnya kedua dimulai, dan dengan itu citra Putin sebagai pemimpin kuat terbentuk. Ia tampil di televisi, berbicara dengan nada tegas, menjanjikan untuk menghancurkan musuh-musuh negara. Popularitasnya melonjak. Namun, tidak semua pihak menerima narasi resmi. Beberapa jurnalis dan analis mempertanyakan, apakah ledakan tersebut benar-benar dilakukan oleh separatis, ataukah ada manipulasi dari dalam untuk membenarkan perang dan memperkuat kekuasaan Putin. Menurut laporan investigasi oleh jurnalis Anna Politkovskaya, tuduhan ini tidak pernah terbukti secara hukum, tetapi bayangan kecurigaan itu terus mengikuti perjalanan politiknya. Sejak saat itu, pola mulai terlihat. Setiap ancaman terhadap negara dijawab dengan kekuatan. Setiap oposisi dipantau, dibatasi, atau dihilangkan dari panggung. Media mulai dikendalikan, oligarki yang tidak sejalan ditekan, dan kekuasaan perlahan dikonsolidasi di tangan satu orang. Dunia mulai menyadari bahwa Rusia di bawah Putin bukan lagi negara yang lemah, melainkan kekuatan yang sedang bangkit, dengan cara yang membuat banyak pihak merasa tidak nyaman. Di balik semua itu, narasi yang dibangun tetap konsisten. Rusia adalah negara yang pernah dipermalukan, dan kini sedang bangkit kembali. Putin memposisikan diri sebagai pelindung, sebagai simbol stabilitas di tengah dunia yang kacau. Namun pertanyaannya tetap menggantung. Berapa harga yang harus dibayar untuk stabilitas itu? Saat kamera imajiner dokumenter ini perlahan menjauh dari wajah Putin yang dingin dan sulit dibaca, dunia mulai memasuki babak baru. Ketegangan dengan Barat mulai meningkat, konflik baru mulai muncul, dan bayang-bayang masa lalu kembali menghantui. Apa yang dimulai sebagai perjalanan seorang anak dari kota yang hancur, kini berubah menjadi cerita tentang kekuasaan, ambisi, dan dunia yang perlahan bergerak menuju ketidakpastian. Dan ini baru permulaan. Kekuasaan tidak pernah datang tanpa konsekuensi. Dan di tangan Vladimir Putin, kekuasaan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar jabatan. Ia menjadi sistem, menjadi struktur yang membungkus seluruh negara Rusia dalam kendali yang semakin rapat. Di awal masa kepemimpinannya, Putin menghadapi negara yang hampir runtuh. Ekonomi rapuh, oligarki menguasai aset nasional, dan rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Namun dari kondisi itulah, ia mulai membangun fondasi kekuasaan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi salah satu kekuatan paling dominan di dunia modern. Langkah pertamanya sederhana namun menentukan, mengendalikan para oligarki. Pada era Boris Yeltsin, segelintir orang kaya menguasai industri strategis Rusia, mulai dari minyak hingga media. Putin memahami bahwa selama mereka berdiri di atas negara, ia tidak akan pernah benar-benar berkuasa. Maka dimulailah proses yang oleh sebagian pihak disebut sebagai pembersihan. Oligarki yang patuh dibiarkan bertahan, tetapi mereka yang mencoba melawan mulai menghadapi tekanan hukum, pengasingan, bahkan penahanan. Salah satu kasus paling terkenal adalah penangkapan Mikhail Khodorkovsky, seorang miliarder minyak yang sebelumnya dianggap tak tersentuh. Menurut laporan The New York Times tentang konflik Putin dengan oligarki Rusia, pesannya jelas, tidak ada yang lebih kuat dari negara, dan negara berarti Putin. Seiring waktu, kontrol terhadap media menjadi langkah berikutnya. Televisi nasional, sumber informasi utama bagi jutaan warga Rusia, perlahan berada di bawah pengaruh negara. Narasi tentang stabilitas, kebangkitan nasional, dan ancaman dari luar terus diulang. Kritik terhadap pemerintah semakin jarang terdengar di ruang publik. Bagi banyak warga, ini memberikan rasa aman. Setelah bertahun-tahun kekacauan, mereka melihat seorang pemimpin yang tampak tahu apa yang ia lakukan. Namun bagi pengamat luar, ini adalah tanda awal dari sesuatu yang lebih gelap, erosi kebebasan, dan konsentrasi kekuasaan yang berbahaya. Namun kekuasaan dalam negeri hanyalah satu sisi dari cerita. Di panggung global, Putin mulai menunjukkan bahwa Rusia tidak lagi akan diam.
Ketegangan dengan NATO dan Amerika Serikat perlahan meningkat. Bagi Putin, ekspansi NATO ke arah timur dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Rusia. Negara-negara yang dulunya berada di bawah pengaruh Soviet kini bergabung dengan aliansi Barat, dan garis batas antara kedua kekuatan semakin dekat. Konflik pertama yang benar-benar mengguncangkan dunia terjadi pada tahun 2008, ketika Rusia berperang dengan Georgia. Dalam waktu singkat, pasukan Rusia bergerak cepat, menunjukkan efisiensi militer yang mengejutkan banyak pihak. Dunia melihat bahwa Rusia telah berubah, bukan lagi kekuatan yang terpuruk, tetapi negara yang siap menggunakan kekuatan militernya untuk melindungi kepentingannya. Menurut analis militer internasional, perang ini menjadi sinyal awal bahwa era baru dalam kebijakan luar negeri Rusia telah dimulai. Menurut laporan Council on Foreign Relations tentang perang Rusia-Georgia. Namun, konflik yang benar-benar mengubah peta geopolitik dunia terjadi beberapa tahun kemudian, di Ukraina. Pada tahun 2014, setelah gelombang protes besar menggulingkan pemerintah pro-Rusia di Kiev, Putin mengambil langkah yang mengejutkan dunia, mencaplok wilayah Crimea. Operasi ini dilakukan dengan cepat, hampir tanpa perlawanan, dan diikuti oleh referendum yang kontroversial. Rusia mengklaim bahwa langkah ini mencerminkan keinginan rakyat Crimea, tetapi banyak negara barat menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Reaksi dunia pun keras. Sanksi ekonomi mulai dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hubungan antara Rusia dan Barat memburuk secara drastis. Namun di dalam negeri, popularitas Putin justru melonjak. Banyak warga Rusia melihat tindakan ini sebagai bentuk kebangkitan nasional, sebagai bukti bahwa negara mereka tidak lagi tunduk pada tekanan asing. Ini adalah momen di mana narasi Putin mencapai puncaknya. Rusia sebagai kekuatan yang bangkit kembali, dipimpin oleh seorang pemimpin yang berani mengambil resiko. Namun di balik kemenangan politik itu, konflik di Ukraina tidak berhenti. Di wilayah timur, terutama di Donbas, pertempuran antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia terus berlangsung. Ribuan orang tewas, jutaan lainnya mengungsi. Dunia mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar konflik regional. Ini adalah bagian dari pertarungan yang lebih besar antara Rusia dan Barat. Di saat yang sama, tuduhan terhadap Rusia semakin meningkat. Dari dugaan campur tangan dalam pemilu negara lain, hingga serangan cyber terhadap infrastruktur penting, nama Rusia sering muncul dalam berbagai laporan intelijen internasional. Menurut laporan resmi Badan Intelijen Amerika Serikat tentang intervensi pemilu. Pemerintah Rusia menolak semua tuduhan tersebut, tetapi bayangan kecurigaan terus membesar. Sementara itu, di dalam negeri, suara oposisi semakin tertekan. Tokoh-tokoh kritis terhadap pemerintah menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari pembatasan politik hingga terancam keselamatan mereka. Salah satu nama yang paling dikenal adalah Alexei Navalny, yang berulang kali menantang kekuasaan Putin dan mengungkap dugaan korupsi di lingkaran elit. Nasibnya menjadi simbol dari risiko yang dihadapi oleh mereka yang berani melawan. Namun bagi Putin, semua ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Dalam pandangannya, dunia bukanlah tempat yang stabil dan adil, melainkan arena persaingan di mana hanya yang kuat yang bertahan. Setiap langkah, setiap keputusan, tampaknya dirancang untuk memastikan bahwa Rusia tetap berada di posisi yang tidak bisa diabaikan. Seiring waktu, ketegangan terus meningkat, hubungan dengan Barat semakin memburuk, sanksi semakin keras, dan retorika semakin tajam. Dunia mulai terbagi kembali, seolah mengingatkan pada era Perang Dingin tetapi dengan dinamika yang lebih kompleks dan berbahaya. Sejauh mana Putin akan melangkah untuk mempertahankan kekuasaan dan posisi Rusia di dunia? Apakah ini hanya strategi politik atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Ketegangan yang selama bertahun-tahun hanya terasa seperti arus bawah yang dingin, kini mulai pecah ke permukaan dengan kekuatan yang sulit dibendung. Dunia yang pernah berharap bahwa konflik antara Rusia dan Barat akan tetap berada dalam batas diplomasi, kini dipaksa menghadapi kenyataan yang jauh lebih gelap. Di pusat semua ini berdiri satu sosok yang telah membentuk arah sejarah modern dengan cara yang tegas dan tanpa kompromi, Vladimir Putin. Keputusan-keputusannya tidak lagi hanya mempengaruhi negaranya sendiri, tetapi mengguncang fondasi stabilitas global. Semua mencapai titik kritis pada tahun 2022, ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika pasukan Rusia bergerak melintasi perbatasan dari berbagai arah, utara, timur, dan selatan.
Ledakan pertama menggema sebelum matahari terbit, dan dalam hitungan jam, konflik yang sebelumnya terbatas menjadi perang terbuka di jantung Eropa. Bagi Putin, ini bukan sekadar operasi militer, ini adalah pernyataan bahwa Rusia tidak akan menerima tatanan dunia yang dibentuk tanpa mempertimbangkan kepentingannya. Dalam pidato-pidatonya, Putin berbicara tentang sejarah, tentang identitas, tentang ancaman dari NATO yang semakin mendekati perbatasan Rusia. Ia menggambarkan Ukraina bukan hanya sebagai negara tetangga, tetapi sebagai bagian dari sejarah Rusia yang dalam pandangannya telah terlepas akibat pengaruh Barat. Namun bagi dunia internasional, invasi ini adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Reaksi datang dengan cepat dan keras. Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran, menargetkan sektor keuangan, energi, dan elit politik Rusia. Menurut laporan Departemen Keuangan Amerika Serikat tentang sanksi terhadap Rusia. Namun perang tidak hanya terjadi di meja diplomasi atau grafik ekonomi, ia terjadi di jalan-jalan, di kota-kota, di rumah-rumah warga sipil. Kota-kota seperti Kiev, Kharkiv, dan Mariupol menjadi simbol penderitaan manusia dalam skala besar. Bangunan runtuh, sirene berbunyi tanpa henti, dan miliaran orang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik ini menjadi salah satu yang terbesar di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Di balik angka-angka itu, ada wajah-wajah, ada cerita-cerita tentang kehilangan, ketakutan, dan ketidakpastian. Namun di dalam Rusia sendiri, narasi yang berbeda terus dibangun. Pemerintah menyebutnya sebagai operasi militer khusus, sebuah langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan rakyat di wilayah tertentu. Media yang dikendalikan negara memperkuat narasi ini, sementara suara-suara yang mencoba menyampaikan perspektif berbeda menghadapi pembatasan yang semakin ketat. Banyak jurnalis independen terpaksa meninggalkan negara, sementara yang lain memilih diam. Dalam suasana seperti itu, realitas menjadi sesuatu yang relatif, tergantung dari sudut pandang mana ia dilihat. Di panggung global, konflik ini menciptakan gelombang kejut yang luas. Harga energi melonjak, rantai pasokan terganggu, dan ketidakpastian ekonomi menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara yang bergantung pada energi Rusia mulai mencari alternatif, sementara pasar global berjuang menyesuaikan diri dengan perubahan cepat. Menurut laporan International Energy Agency, konflik ini mengubah dinamika energi dunia secara signifikan, mempercepat transisi di beberapa negara, tetapi juga menciptakan krisis di tempat lain. Namun mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya resiko eskalasi. Retorika dari kedua belah pihak menjadi semakin tajam. Ancaman penggunaan senjata strategis yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari teori kembali dibicarakan dengan nada yang lebih serius. Dunia mulai mengingat kembali bayang-bayang perang dingin, tetapi kali ini dengan lebih banyak aktor, lebih banyak variabel, dan resiko yang mungkin lebih besar. Di tengah semua ini, Putin tetap menjadi figur yang sulit ditebak. Ia jarang menunjukkan emosi, jarang mengungkapkan keraguan. Bagi pendukungnya, ia adalah pemimpin yang kuat, yang berani menantang dominasi Barat dan mengembalikan martabat Rusia. Bagi para pengkritiknya, ia adalah simbol otoritarianisme modern yang menggunakan kekuasaan negara untuk mempertahankan kekuasaan dengan biaya yang sangat tinggi. Dua narasi ini terus bertabrakan, menciptakan gambaran yang kompleks dan penuh kontradiksi. Sementara itu di Ukraina perlawanan terus berlangsung. Dengan dukungan militer dan ekonomi dari Barat, negara itu berusaha mempertahankan kedaulatannya. Pertempuran berlangsung sengit, garis depan berubah, dan setiap hari membawa cerita baru tentang keberanian dan tragedi. Dunia menyaksikan, sebagian dengan solidaritas, sebagian dengan kekhawatiran, dan sebagian dengan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun di balik semua strategi, semua perhitungan geopolitik, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan: manusia. Anak-anak yang kehilangan rumah, keluarga yang terpisah, kota-kota yang berubah menjadi puing-puing. Inilah sisi dari konflik yang seringkali tenggelam dalam angka dan analisis, tetapi justru menjadi inti dari semua ini. Karena pada akhirnya, setiap keputusan yang dibuat di ruang kekuasaan memiliki dampak nyata pada kehidupan miliaran orang.
Seiring waktu berjalan, perang ini tidak hanya menjadi konflik antara dua negara, tetapi juga simbol dari perubahan besar dalam tatanan dunia. Aliansi bergeser, prioritas berubah, dan masa depan terasa semakin tidak pasti. Pertanyaan yang dulu hanya menjadi spekulasi, kini menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Apakah dunia sedang bergerak menuju era konflik yang lebih luas? Apa yang akan terjadi jika ketegangan ini terus meningkat? Apakah masih ada jalan kembali, atau kita sudah melangkah terlalu jauh? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan menentukan bukan hanya masa depan Rusia atau Ukraina, tetapi masa depan dunia itu sendiri. Getaran dari keputusan yang diambil oleh Vladimir Putin menjalar melampaui batas-batas geografis, menembus pasar global, ruang diplomasi, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat biasa di berbagai belahan bumi. Apa yang terjadi di Ukraina bukan lagi sekedar konflik regional. Ia telah berubah menjadi pusat gravitasi baru dalam geopolitik dunia, menarik kekuatan-kekuatan besar ke dalam orbit yang semakin sempit dan berbahaya. Di dalam Rusia, mesin negara terus bergerak dengan ritme yang terkontrol. Pemerintah memperkuat narasi tentang ketahanan nasional, tentang ancaman eksternal, dan tentang kebutuhan akan persatuan di bawah kepemimpinan yang kuat. Dalam pidato-pidato resminya, Putin menggambarkan konflik ini sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar, sebuah upaya untuk melawan dominasi Barat dan mempertahankan kedaulatan Rusia dalam dunia yang, menurutnya, semakin tidak adil. Narasi ini menemukan resonansi di sebagian masyarakat Rusia yang melihat sejarah panjang negaranya sebagai rangkaian perjuangan melawan tekanan dari luar. Namun di balik layar, tekanan terus meningkat. Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak hanya menargetkan elit politik, tetapi juga mempengaruhi sektor industri, teknologi, dan keuangan. Akses terhadap pasar global menjadi terbatas, perusahaan-perusahaan internasional menarik diri, dan ekonomi Rusia dipaksa beradaptasi dengan realitas baru. Menurut laporan International Monetary Fund, dampak jangka panjang dari isolasi ekonomi ini berpotensi mengubah struktur ekonomi Rusia secara fundamental. Namun seperti dalam banyak hal lainnya, respons Rusia bukanlah mundur, melainkan beradaptasi, mencari mitra baru, memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia, dan membangun sistem alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Barat. Di sisi lain, dunia Barat juga menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. Harga energi yang melonjak, inflasi yang meningkat, dan ketidakpastian ekonomi menciptakan tekanan domestik di banyak negara. Ketergantungan pada sumber energi Rusia yang selama ini dianggap stabil, kini berubah menjadi kerentanan strategis. Negara-negara di Eropa berlomba mencari alternatif, mempercepat transisi energi, dan dalam beberapa kasus, menghidupkan kembali sumber daya yang sebelumnya ditinggalkan. Menurut analisis International Energy Agency, krisis ini telah mempercepat perubahan dalam landscape energi global, tetapi juga menciptakan ketegangan baru yang belum sepenuhnya dipahami. Namun, yang paling mengkhawatirkan bukanlah ekonomi, melainkan arah konflik itu sendiri. Garis antara perang konvensional dan potensi eskalasi yang lebih besar menjadi semakin kabur. Pernyataan-pernyataan dari pejabat tinggi, baik di Rusia maupun di Barat, semakin sering menyentuh isu yang sebelumnya dianggap tabu, termasuk kemungkinan penggunaan senjata dengan daya hancur luar biasa. Dunia kembali dihadapkan pada bayang-bayang yang pernah menghantui abad ke-20. Tetapi kali ini dengan kompleksitas yang jauh lebih tinggi. Dalam konteks ini, peran Putin menjadi semakin sentral dan semakin misterius. Ia adalah produk dari sistem yang membentuknya, seorang mantan anggota KGB yang melihat dunia melalui lensa kekuatan, strategi, dan kontrol. Pengalamannya menyaksikan runtuhnya Uni Soviet telah meninggalkan bekas yang dalam, membentuk keyakinan bahwa kelemahan adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan negara. Dalam banyak hal, kebijakan-kebijakannya mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa Rusia tidak akan pernah lagi berada dalam posisi seperti itu. Namun pertanyaan yang terus menghantui adalah, sampai di mana batasnya? Dalam permainan geopolitik yang semakin intens, setiap langkah membawa resiko yang semakin besar. Kesalahan kecil dapat memicu reaksi berantai yang tidak terkendali. Dunia modern dengan semua keterhubungannya membuat dampak dari konflik ini terasa lebih luas dan lebih cepat daripada sebelumnya. Sementara itu, di Ukraina, kehidupan terus berjalan di tengah ketidakpastian. Di kota-kota yang masih bertahan, orang-orang mencoba mempertahankan rutinitas. Anak-anak bersekolah di ruang bawah tanah, keluarga berkumpul dalam gelap saat listrik padam, dan suara sirene menjadi latar belakang yang hampir konstan. Ini adalah gambaran nyata dari apa yang seringkali hilang dalam diskusi geopolitik,
bahwa di balik setiap keputusan strategis ada kehidupan yang berubah selamanya. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai lembaga kemanusiaan, miliaran orang telah terdampak secara langsung oleh konflik ini, baik sebagai pengungsi, korban luka, maupun mereka yang kehilangan orang-orang terdekat. Ini bukan hanya tentang wilayah atau kekuasaan, tetapi tentang manusia, tentang masa depan yang tiba-tiba menjadi tidak pasti. Di panggung internasional, garis pemisah semakin jelas. Negara-negara mulai memilih posisi, aliansi diperkuat dan dunia tampak bergerak menuju konfigurasi baru yang belum sepenuhnya terbentuk. Sebagian analis melihat ini sebagai awal dari era multipolar, di mana tidak ada satu kekuatan dominan, tetapi beberapa pusat kekuatan yang saling bersaing. Dalam konteks ini, Putin sering digambarkan sebagai salah satu arsitek perubahan tersebut. Menurut analisis Council on Foreign Relations tentang pergeseran kekuatan global, namun arsitek juga harus menghadapi konsekuensi dari desainnya. Seiring konflik berlanjut, tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Pertanyaan tentang keberlanjutan, tentang biaya jangka panjang dan tentang arah masa depan mulai muncul, meskipun seringkali tidak terdengar secara ober. Dan disinilah, dokumenter ini mencapai titik refleksi yang paling dalam. Perjalanan seorang anak dari Leningrad yang tumbuh di tengah bayang-bayang perang, kini telah membawa dunia ke persimpangan yang penuh ketidakpastian. Apa yang dimulai sebagai cerita tentang ambisi dan kebangkitan telah berkembang menjadi narasi tentang resiko, konsekuensi, dan masa depan yang belum pasti. Saat layar perlahan menggelap, satu pertanyaan terakhir menggantung di udara. Bukan hanya tentang Putin, tetapi juga tentang dunia itu sendiri. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari perubahan besar yang akan membentuk abad ini, atau justru menuju konflik yang lebih luas yang tidak diinginkan siapapun? Jawabannya belum jelas. Namun satu hal pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi.